Sobat Agro, selamat datang di podcast SMK Bes Agro 1, tempat kita berbagi cerita, inspirasi, dan pengalaman menarik seputar dunia ketarunaan dan kehidupan di asrama. Di episode kali ini, kita akan mengobrol santai bareng taruna-taruni baru dari kelas 10 yang baru saja memulai perjalanan mereka di lingkungan yang penuh disiplin, semangat, dan kebersamaan. Kita bakal dengar langsung cerita seru mereka, mulai dari kesan pertama datang ke asrama, pengalaman adaptasi, sampai nilai-nilai ketarunaan yang mereka rasakan selama jadi bagian dari keluarga besar SMK Bes Agro 1. Yuk kita sambut narasumber kita hari ini. Halo Kak Sapti Safitri, bagaimana kabar hari ini? Hai, kabar saya hari ini baik-baik saja. Bisa perkenalkan diri dulu, nama, asal, dan jurusan apa di SMK Bes Agro 1? Baik, perkenalkan nama saya Septi Safitri. Saya berasal dari Jawa Tengah, tepatnya di Kabupaten Magelang. Jurusan saya di sini yaitu ATP. Baik, apa yang membuat kamu memilih sekolah berbasis ketarunaan? Karena saya termotivasi dari dua abang saya yang pernah bersekolah di sini. Kemudian selain itu, sekolah SMK Bes Agro 1 terkenal kedisiplinannya, kemudian tanggung jawabnya, dan juga prestasinya. Lalu bagaimana kesan pertama kamu saat datang dan mulai tinggal di asrama? Kesan saya awal datang ke sini tuh agak culture shock ya, karena banyak orang, kemudian ada abang kakak seniornya yang tiba-tiba datang nyamperin, ngambil barang saya kan, maksudnya ditaruh di asrama. Kemudian awal saya tinggal di asrama tuh kaget, soalnya kan di asrama itu kan isinya kan 3 kamar. Nah, sedangkan saya ini tinggal di asrama A3. Di asrama A3 itu isinya tuh 16 orang. Terus situ saya ketemu teman-teman baru banyak dari berbagai PT. Awalnya agak susah juga sih beradaptasi bareng mereka, karena kan belum saling mengenal, kemudian belum tahu juga sifat yang A gimana, sifat yang B gimana. Tapi sekarang udah sama-sama bisa saling toleransi, saling sayang menyayang. Hal apa yang paling kamu ingat dari hari pertama di asrama? Hal yang paling saya ingat itu di hari pertama, saya membereskan barang-barang saya selesai saya sampai. Intinya tuh saya kaget karena ada lari pagi di sini. Terus di sini tuh bangunnya tuh pagi banget, jam 3.30 udah harus bangun berangkat ke musola. Intinya sebelum azan harus udah di musola. Habis itu pokoknya ada lari pagi, terus di sini tuh sarapannya tuh pagi, jam 5.30 udah sarapan. Bisa ceritakan seperti apa rutinitas harian kamu di asrama? Bisa, baik, saya akan menceritakan rutinitas harian saya di asrama. Pertama, saya kan bangun jam 3.30, itu harus bangun jam 3.30, harus sudah ke musola. Kemudian setelah ke musola, saya melakukan sholat subuh, dilanjut dengan lari pagi sampai jam 5.30. 5.30 lanjut dengan sarapan, habis sarapan pulang ke asrama, lanjut beres-beres asrama sesuai dengan jadwal piketnya masing-masing. Kemudian mandi, lanjut berangkat sekolah, melakukan KBM sampai jam 12.45, pulang makan siang, habis makan siang sholat duhur, setelah sholat duhur kalau sempat tidur setidaknya 15 menit, selesai tidur melakukan sholat asar, setelah itu melakukan kegiatan sore berbeda-beda sesuai harinya, biasanya horti, kemudian ekskul kepramukaan, dan juga operasi semut. Lanjut setelah melakukan kegiatan sore, pulang maghrib, sholat maghrib, malamnya melakukan kegiatan kerohanian sesuai dengan agamanya masing-masing, kemudian melakukan apel malam, kadang juga ada renungan malam, terakhir tidur. Apa tantangan terbesar tinggal jauh dari keluarga? Tantangan terbesar tinggal jauh dari keluarga menurut saya yaitu melawan rasa rindu atau kangen. Karena jauh dari orang tua maupun keluarga, karena saya kan baru-baru ini jauh dari keluarga ya, jadi menurut saya itu sedih banget. Terus kalau di SMK Bes Agro 1 ini megang HP itu seminggu sekali, jadi kalaupun ingin video call atau chatting dengan keluarga ataupun orang tua, ya nunggu hari Minggu. Bagaimana kamu mengatur waktu antara belajar, kegiatan taruna, dan istirahat? Kalau versi saya cara mengatur waktu belajar kemudian
kegiatan taruna dan waktu istirahat. Untuk waktu belajar sendiri, saya melakukannya belajar tuh kalau saya bagi dua. Belajar di sekolah sama belajar di asrama. Untuk belajar di sekolah itu kan KBM dari jam 7.15 sampai dengan jam 12.45. Itu sudah semaksimal mungkin belajar. Kemudian kalau di asrama itu ada eskul malam, eskul akademik, jadi kita bebas memilih mapel apa yang kita inginkan dan apa yang kita sukai. Kemudian kalau misal ada waktu luang, saya gunakan untuk waktu istirahat dan juga waktu belajar. Kemudian untuk kegiatan taruna, itu bergantung dengan abang dan kakak seniornya dan juga pembina. Siapa teman sekamar kamu dan ada pengalaman lucu bareng mereka? Teman sekamar saya memiliki 15 teman. Pengalamannya banyak banget sih. Saya pernah dengar dari guru SMP saya, kalau misal kamu menguap, kemudian kamu melihat teman kamu sedang menguap, itu bakal saling salur menalur, dan itu benar terjadi. Saya melihat si Wafa menguap, terus saya ikutan menguap, terus teman saya ada yang lihat saya menguap lagi, ikutan menguap juga. Menurut kamu, apa arti disiplin dan tanggung jawab dalam kehidupan taruna? Disiplin dalam artian berkumpul tepat waktu di lapangan kalau ada kegiatan, kemudian disiplin dalam artian mengatur waktu antara waktu belajar, waktu bermain. Untuk tanggung jawab, seperti meminjam barang teman, di SMK Besa Guru 1 ini diajarkan etika meminjam. Nah itu kalau misalnya meminjam itu harus dibalikan sesuai dengan waktu meminjam. Jadi kita harus bertanggung jawab. Kalau misalnya rusak barang pinjaman itu, kita harus bertanggung jawab gimana caranya orang yang kita pinjam itu tidak marah. Pelajaran atau kegiatan ketarunaan apa yang paling berkesan sejauh ini? Untuk pelajaran, ada pelajaran ATP sih, karena di SD SMP itu saya nggak tahu apa itu ATP. Terus ada coding dan mempelajari tentang etika. Menurut saya etika itu bagus karena di dunia kerja nantinya bakal terpakai. Untuk kegiatannya baris berbaris di SMK Besa Guru 1 ini menurut saya bagus sekali. Terutama abang kakaknya yang mengajari kami, mendidik kami, itu luar biasa. Sampai-sampai kami termotivasi dari mereka, seperti bagaimana cara menyiapkan, kemudian tes suara Danton. Intinya banyak sekali. Bagaimana pembelajaran ketarunaan membantu kamu menjadi pribadi yang lebih mandiri? Dulu waktu, contoh satu halnya, dulu saya tuh bangun tuh masih sering dibangunin orang tua, terus juga masih sering pakai alarm. Kalau sekarang bangun tuh ya otomatis bangun, misal waktunya bangun jam 3.30, bisa bangun jam 3, terus kemudian jam 3.25 tuh udah bangun. Tanpa harus digedok-gedok, tanpa harus dipakai alarm. Apa nilai paling penting yang kamu pelajari dari pembina atau senior? Nilai paling penting yang saya pelajari dari pembina dan senior yaitu nilai kejujuran. Dan juga nilai menjadi diri sendiri. Jadi kayak kamu tetap jadi diri kamu sendiri, kamu tuh nggak perlu berubah cuma karena omongan mereka. Oke. Dan apa harapan kamu selama menjadi taruna di SMK Besa Guru 1? Harapan saya selama saya menjadi taruna di SMK Besa Guru 1 banyak sekali, yaitu yang pertama, semoga saya bisa menjadi manusia yang lebih bermanfaat bagi diri saya, kemudian orang sekitar, dan yang paling utama yaitu keluarga. Jika bisa memberi pesan untuk calon siswa baru, apa yang ingin kamu sampaikan? Yang ingin saya sampaikan untuk calon siswa baru SMK Besa Guru 1 nantinya, selesaikan apa yang telah kamu mulai, jangan ragu apa tujuan awalmu ke sini, ingat tujuan kita di sini yaitu belajar. Wah, seru banget ya cerita hari ini. Dari obrolan bareng taruna baru, kita bisa belajar banyak hal, mulai dari pentingnya disiplin, kebersamaan, dan semangat pantang menyerah di kehidupan asrama. Semoga cerita ini bisa jadi inspirasi buat teman-teman semua, terutama yang ingin bergabung dan merasakan pengalaman luar biasa sebagai taruna SMK Besa Guru 1. Terima kasih sudah mendengarkan sampai akhir. Jangan lupa follow dan share podcast ini supaya makin banyak yang tahu serunya dunia ketarunaan. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tetap semangat, tetap berkarakter, dan bangga jadi taruna Besa Guru 1. SMK bisa, SMK hebat, SMK bisa hebat.